Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pak Pendeta, saya tuh mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan tahun sebelum Masehi dan tahun sesudah Masehi? Gini, kita kan punya tahun-tahun ya. Yeah. Sebelum Masehi itu adalah Mesias. Yeah. Mesias itu ya Kristus. Yeah. Dalam bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Sabar Bu ya, saya tunjukkan saja satu gambar ya. Nah, kalau Ibu lihat gambar ini, ya, ini yang tengah itu kan tahunnya Yesus lahir ya. Yesus lahir itu ditempatkan di titik sejarah. Semua tahun sebelum Yesus lahir itu disebut sebelum Masehi, before Christ. Tapi tahun setelah Yesus lahir itu disebut tahun Masehi, Anno Domino, tahun Tuhan kita, biasa disebut AD. Jadi Ibu lihat di situ ada 800, saya kasih titik merah, tahun 800 sebelah kiri itu ya. Iya. Itu 800 sebelum Masehi, artinya 800 tahun sebelum Yesus lahir. Okay. Tahun 900 sebelum Masehi artinya 900 tahun sebelum Yesus lahir. Sedangkan yang sebelah kanan 800 Masehi itu 800 tahun setelah Yesus lahir. 900 Masehi artinya 11 tahun setelah Yesus lahir. Nah, kita ini sekarang ada di 2020 Masehi. Iya. Abraham hidup di 2000 sebelum Masehi. Berarti 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Musa hidup di 1500 sebelum Masehi. Daud hidup di 1000 sebelum Masehi. Nah, yang tadi saya bilang silent period yang Pak Surya ditanya itu 400 sebelum Masehi. Nah, jadi karena itu kalau kita lihat, Ibu lihat di sebelah kanan kan Masehi kan 800 baru 900 kan? Iya. Maka disebut 800 sampai 900. Tapi kalau di sebelum Masehi angkanya menurun 900 sampai 800. Iya. Karena minus. Ya. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, karena itulah maka ini dilakukan kalender Romawi karena menempatkan Yesus pada titik sejarah. Ini penting sekali, saudara, karena kenapa perhitungan tahun-tahun sejarah dunia tidak pakai kelahiran Muhammad kah, kelahiran Buddha kah, tapi justru kelahiran Kristus. Itu sesuatu keajaiban sejarah yang memang sih ada tahun-tahun Hijriah, tahun Cina dan lain sebagainya, tapi tetap yang diakui di dunia ini adalah tahun Romawi. Begitu. Ibu sudah jelas ini atau mau ditanyakan lagi? Ada Pak lagi. Ini ada, maksudnya kenapa saya nanya itu karena kalau tidak salah dengar tadi ceritanya itu bahwa diperhitungkan kan Raja Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi ya Pak ya? Nah, tapi di situ kan Raja Herodes itu sebelumnya itu kan sudah mendengar bahwa Mesias itu sudah lahir Pak. Ya. Dan tadi juga dikatakan waktu di Mesir itu aja tadi Mesias itu diperhitungkan sudah berumur 1 tahun. Ya. Nah, artinya Yesus ini lahir sendiri masih di tahun sebelum Masehi ya, Pak? Gimana itu, Pak Pendeta? Nah, itu memang betul. Jadi memang kalau kita lihat begini, Ibu ya. Sekarang Ibu lihat begini. Saya tanya Ibu ulang ya, 800 sebelum Masehi artinya sebelum 800 sebelum Yesus lahir. Iya, betul. Kalau 800 Masehi? Sesudah Yesus lahir.
Oke, tahun 2 sebelum Masehi, 2 tahun sebelum Yesus lahir. tahun 2 Masehi, Sesudah Yesus lahir 2 tahun. Yesus lahir tahun berapa menurut Ibu? Nah, makanya saya bilang selama ini perkiraan saya itu, ini kan kita disebutkan tahun Masehi secara internasional. Itu pengertian saya selama ini bahwa tahun 1 itu disitulah lahirnya Yesus. Tahun 1 kan mestinya kan ya? Tahun 1 Yesus lahir, hanya Herodes sudah mati tahun 4 sebelum Masehi. Ya, betul. Itu berarti Yesus harus lahir sebelum tahun 4. Iya. Ya, tahun 4 itu berarti Yesus kok lahir tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir, berarti Yesus lahir sebelum Yesus lahir. Kan jadi begitu. Sekarang gini ya, kalau Herodes mati tahun 4. Iya. Terus dia menyuruh membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Berarti dia mati tahun 4, kemungkinan Yesus sudah umur 2 tahun. Iya, iya. 2 tahun sebelum tahun 4 Masih. 2 tahun sebelum tahun 4. Iya. Tahun berapa itu? 6. 6. Iya. Maka diperkirakan Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Iya. 6 sebelum Masehi artinya 6 tahun sebelum Yesus lahir. Iya. Kalau dilihat lagi itu kan Yesus itu lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir. Kan jadi kacau. Tapi sebenarnya ada penjelasannya. Penjelasannya karena ini masalah sejarah. Kalender yang kita pakai sekarang itu dibuat oleh seorang namanya Dionysius Exiguus. Dionysius Exiguus itu diperintahkan untuk membuat kalender dengan menempatkan Yesus pada titik sejarah. Jadi mestinya dia taruh di tahun 1. Nah, tetapi setelah kalendernya dipublikasikan, baru Exiguus mengaku bahwa dia salah membuat perhitungan sehingga kelebihan 6 tahun. Nah, kelebihan 6 tahun sehingga harusnya adalah bahwa semua tahun yang sekarang itu ada kelebihan 6 tahun. Maka sekarang ini kita ini tahun 2020 mestinya bukan 2020. 26. Kita mestinya 14. 14. Kita ya, masih 6 tahun. 2014. Iya. Karena kelebihan si Exiguus kelebihan 6 tahun, makanya kita dari 2020. Jikalau semua itu harus digeser 6 ke belakang, maka harusnya adalah Yesus memang digeser ke belakang, maka titiknya tahun 1 itu harusnya di tahun 6 sebelum Masehi. Iya, harusnya gitu. Harusnya begitu. Nah, itu karena persoalan sejarah. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.